Gimana caranya bertemu Allah? Sudah dikupas di situ. Ada dua hal. Falya'mal amalan sholihan. Yang kedua, wala yusrik bi'ibadati rabbi ahada. Pertama harus zikir. Kedua, tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Tapi ini tidak Anda lakukan. Masyoto, walaupun tah kita itu setiap saat ngaji dan lain sebagainya, terus di dalam hatimu ingin bertemu Allah, tapi jikalau tidak disusul dengan amaliyah, amalun, iki nek miturut makola ini gak iso. Bertemu itu nggak bisa, harus disertakan amaliyah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, dua hal syarat tatkala kau ingin bertemu Allah. Pertama adalah falya'mal amalan sholihan, lakukan zikir. Selanjutnya wala yusrik, ojo sampai akumu muncul saat berzikir. Jangan sampai akumu muncul saat kau melakukan apapun. Kau ingin bertemu Allah waktu makan, jangan pernah muncul akumu yang melakukan makan. Kalau dalam dirimu muncul keakunya kau yang bisa makan, maka disinilah kita masih terjerat dengan syirik khafi, dan ini tidak akan pernah bisa menghantarkan dirimu sampai pada Allah. Masih ada halangan, masih terhalang rojakmu, dirimu itu untuk bertemu Allah terhalang. Makanya wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Jangan sekali-kali kau memunculkan keakuanmu atau keakuan makhluk yang berperan. Jangan. Hal ini masih muncul, maka jangan harap baik di dalam khalwat secara umum, lebih-lebih secara khusus tak akan sampai pada Allah. Makanya yang namanya amalun yang berupa zikir dan meninggalkan syirik itu wajib. Inilah yang disebut amalun. Ar-roja disertakan amal. Amal yang berupa apa? Amal yang berupa zikir dan meninggalkan keakuan. Maka rojak pengharapan bertemu Allah itu pasti mawujud. Wa illa, apabila tidak, ya fahuwa umniyatun, apa? Maka itu disebut tamani. Apa tamani? Pengharapan yang palsu. Apa pengharapan palsu? Pengharapan yang tidak akan terjadi. Ini enggak bertemu Allah aja. Apapun pengharapanmu, kau punya masalah. Apapun masalahmu, kau ingin apa? Di dalam hatimu ada pengharapan masalah itu selesai. Terus bisanya maujud, ya amalun. Kau harus ada tindakan. Apa tindakan itu? Macam-macam. Kalau jenengan makan, kalau jenengan lapar, berarti tindakannya harus mengambil makanan terus dimakan. Yes, tergantung masalahmu itu apa. Oh, masalah saya ngelak dahaga, berarti harus mengambil air itu. Tetapi menurut kaidah ahli suhud,
baik rojak mau rojak atau pengharapan atau amaliyah yang terjadi pada dirimu harus kau tajalikan. Itulah yang akan disebut sebagai etika akhlak ilahiyah. Harus seperti itu. Beda dengan ahli hijab dulu kita. Apa? Justru gua naik efekmu itu tambah bengung. Apa? Berarti apa iku mangrek? Oh, pengharapan. Ahli hijab beda. Ahli hijab justru apa yang dia lakukan tetap hasilnya itu adalah bukan hidayah tapi istidrat penglulu. Kepingin harapannya sugih. Ini nyambut gawe. Nyambut gawe. Kerja terserah kerjamu. Kalau kerjanya ngingu doyol ya harus golek doyol. Doyol itu anak jin. Anak jin doyol itu. Lah upayamu gimana? Pekerjaanmu golek doyol iku macem-macem gitu. Harus ada tindakan kono. Tujuannya doyol kon golek duit kono. Terserah aku nyambut gawe niku nyambut gawe apa? Ngerugekno wong, merugikan orang lain atau tidak? Terserah Anda. Is kerja yang halal miturut bahasa syariat, walaupun kau itu di mana-mana apapun poksimu Allah meletakkan keahlianmu di mana. Yes, itu yang harus kau lakukan. Aku yakin kau istiqomah, qanaah, nerimo opo yang ada di situ Allah menempatkan, justru itulah yang akan menjadi barokah manakala betul-betul bersumber dari hati kolbin zahidin, hati yang condong karena Allah. Gampang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk malam hari ini kita akan membahas terkait pengharapan yang mesti maujud. Entah pengharapan itu yang timbul dari kolbin rohibin, hati ahli hijab, ataukah ahli suhud. Apakah pengharapan ini ada kaitannya dengan dunia atau kaitannya dengan akhirat? Man aradad dunya fa'alaihi biilmin wa man aradal akhirata fa'alaihi biilmin. Kedua-duanya itu mesti tidak lepas dari ilmu. Yes. Tergantung dalam hati sampean itu ada pengharapan apa. Apakah pengharapan yang ada kaitannya dengan dunia atau akhirat? Cuman saya hanya berpesan, wahai ahli suhud, kau di dunia iku ya butuh makan, butuh minum, ya kuwi berkewajiban ngingoni keluarga. Lah ngoten nggih. Wis ahli suhud. Apapun rojak yang ada di hatimu, pengharapan yang ada kaitannya dengan urusan dunia, ingat, jangan kau lepaskan pengharapanmu yang ada kaitannya dengan akhirat. Ingat, Allah itu di mana-mana. Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu. Bahkan Allah berpesan terhadap Muhammad, idza sa'alaka ibadi Muhammad, kalau hambaku tanya tentang aku, katakan kalau aku iki dekat.
Artinya apa, Pak? Silahkan jenengan itu ada harapan yang ada kaitannya dengan jasmani keluarga, tapi di situ ada Allah. Utamakan pengharapanmu akhirat bertemu Allah di situ. Sebab mohon maaf, andai kata Anda itu hanya mengutamakan mewujudkan kehendak rojak urusan dunia saja, maka akhirat nggak akan pernah kau dapatkan. Anda tidak akan pernah bisa bertemu Allah dikala kau mendapatkan wujudi rojak, wujudi pengharapan tadi, apapun bentuknya. Tetapi jikalau di situ kau utamakan kehendak yang ada kaitannya dengan akhirat, Anda pasti akan mendapatkan keduanya. Akhirate melaku, dunyone katut. Dunyone katut. Yang terpenting di situ koronahu amalun. Kau sertakan amaliyahnya. Amaliyahnya tentang akhirat bertemu Allah, kuncinya sudah kau pegang. Oke, berarti sirul asr jalan. Nah, terus dunianya Anda itu tadi mergawe atau nyambut gawe atau apapun bentuk amalmu. Pengharapan rojakmu itu disertakan dengan amalmu itu beserta bareng, maka di situ juga kau akan mendapatkan dunianya. Tapi kalau yang kau pentingkan dunianya saja, tak jamin akhirati nggak akan pernah dapat. Tapi jikalau yang kau utamakan akhiratnya, bertemunya dirimu pada Allah, maka bertemunya rojak dunia itu akan maujud. Berarti dunya akhirate oleh. Inilah yang ku maksud, walaupun jasmanimu ada di dunia, ruhmu sudah di akhirat. Mengapa kau sudah di akhirat? Karena barzahmu itu sudah roboh. Kau keluar dari barzah sudah. Makanya ahli hijab suk nek mati gak iso ning akhirat. Wa min waraihim, dia di belakang itu ditunggu dinding yang tebal. Barzakhun sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan itu didatangkan, baru dia menghadapi akhirat. Bahasa syariate, bahasa hakikate, barzahmu, tutupmu, dindingmu itu, yuk keakuanmu itu, keakuan makhluk dalam dirimu. Kalau ini sudah kau robohkan, maka kau mesti akan ucul nangane akhirat. Roh iki gak iso ditahan, Pak. Roh iki gak iso gak bisa dikendalikan, gak bisa dicancang kalau barzahnya sudah roboh. Lah sing membikin cancangan iku sudah putus, otomatis kabur roh iki. Kabur kemana? Ya ketemu Allah. Ya akhirat iku. Saya mengerti manuk ambek kurungan. Semrap. Jangan salah persepsi ya. Manuk, burung-burung ya. Burung itu akan lepas dari sangkar kalau sangkarnya rusak. Sangkarnya rusak. Kau nggak percaya, ada burung di situ. Rusakan kurungan nih. Aku yakin keluar dia. Wis nggak bisa dibendung. Nggak bisa bendung, pasti akan dia keluar. Sama ruh yang ngono. Ruh iki jasmani sampean iki ngomong syariat.
jasmani sampean iki rusak. Rusak karena sakit atau rusak atau gimana, roh iku ucul. Sama. Sekarang bukan jasmani secara syariat, ya, yang disebut barzah secara hakikat. Apa penghalang dirimu keakuanmu sendiri? Coba keakuanmu sendiri rusakan. Roh iki ucul menemui Allah. Inilah yang dimaksud satu ayat, kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tatkala kebenaran itu datang, maka hancurlah kebatilan. Berarti kurungane manuk itu adalah kebatilan, ya. Itu sesuatu yang mengurung Anda kebatilan, termasuk barzah iki mengurung Anda kebatilan. Ini kalau rusak, maka mohon maaf, Anda akan menemui satu kebenaran. Mula sangka iku Anda kalau tanya, saya itu kholwat dzikir kok gak usul-usul. Nah, kuncinya cuma satu, bondelane cuman keakuanmu belum rusak, keakuanmu belum fana, belum hilang. Itu persoalannya. Kebanyakan di situ. Nah, untuk melepas keakuanmu dalam segala hal bentuk apapun itu lebih berat dan tidak akan pernah bisa manakala jatuh pada ahli hijab. Nggak iso. Imannya mesti aku, imannya mesti terhadap selain Allah. Tapi kalau ini jatuh pada orang-orang ahli zuhud, sangat mudah sekali. Seperti laksana orang menarik rambut songko dini tepung, menarik rambut dari tepung, gampang. Artinya Anda kalau merasa sulit untuk usul pada Allah, lepasen rasa iman keakuanmu yang berkholwat, yang berzikir. Baru makanya saya katakan iku lho sak kedepe moto, sak kedepe meripat iku lho iso usul. Iku mau. Itu tadi kalau kita itu sudah rusak, sudah lepas keakuan diri kita, baru nyata. Bapak Ibu hadirin yang jelas, kehendak dalam hatimu untuk bertemu Allah harus kau sertakan amaliyah, yaitu tindakan berzikir. Intinya zikir adalah melepaskan keakuan diri. Baru di situ sak kedep, sak detik pun langsung jenengan dikatakan amal arif la yarawna li anfusihim sayan. Yaiku sing disebut ning Quran golongan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ngantuk ya. Ya awan mang boten saged tilem. Dikudu arek cilik-cilik ditumpaki dia anis. Ngiling-ngiling mangan prei, Pak. Awan gak kerja kan wis mungkin jarine sinduk doleh mumpung abi gak kerja. Tumpaki ya. Bon, kesimpulan dalam materi ini adalah kehendak dirimu untuk bertemu Allah yang duduk di segala hal macam-macam kehendak jasmani terhadap urusan dunia itu akan keduanya maujud manakala kau sertakan amaliyahnya. Amaliyahnya berarti berzikir. Dengan berzikir itulah akan menafikan, merusak keakuan dirimu. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab atau
dialog. Monggo yang pingin takok kami persilakan.